Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tonton video ini sampai habis, karena akan ada giveaway di akhir video yang dipersembahkan oleh Kawani Herbal. Beberapa produk unggulan Kawani antara lain minyak zaitun yang merupakan minyak yang berasal dari negara Mesir, madu habatus sauda merupakan madu murni yang dihasilkan dari lebah yang menghisap sari bunga tanaman jintan hitam. Soft gel habatus sauda, kapsul lunak yang diperoleh dari tanaman jintan hitam. Segera konsumsi produk herbal Kawani setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu memberikan banyak sekali keutamaan. Salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, agar puasa kita memiliki banyak keutamaan, mendatangkan banyak keutamaan, maka mari kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhi semua pembatal-pembatal puasa. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Yang pertama adalah makan, yang kedua minum, yang ketiga adalah berhubungan suami istri, dan yang keempatnya adalah haid atau nifas bagi perempuan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terlihat fajar, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kita boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar atau sampai azan subuh. Tetapi setelah azan subuh sampai maghrib kita tidak boleh makan dan minum. Kecuali kalau kita tidak sengaja, makan atau minumnya tidak sengaja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang berbunyi, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba fa atimmas siyam fa atimus siyam fa innama at'amahullahu wasaqah, yang artinya barang siapa yang dia lupa padahal dia sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka lanjutkan saja puasanya karena sesungguhnya itu adalah nikmat atau rezeki dari Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus pahami kenapa Allah menjadikan makan dan minum dan juga berhubungan suami istri itu adalah pembatal puasa, karena hal ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang berbunyi, wa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dan dia meninggalkan makan dan minum dan juga syahwatnya karena aku. Jadi kenapa makan dan minum dan juga berhubungan suami istri itu menjadi pembatal puasa? Karena di dalam makan minum dan berhubungan suami istri itu, terutama di makan minum dulu, makan minum karena ada proses memasukkan makanan ke dalam lambung, kemudian ada kelezatan dan juga ada setelah itu pengaruhnya menguatkan tubuh. Begitu juga kenapa berhubungan suami istri itu membatalkan, karena di dalamnya ada pelampiasan syahwat.
seperti itu. Nah, sekarang kita akan memahami atau mengetahui beberapa pembatal puasa kontemporer yang ini diperselisihkan oleh para ulama. Salah satu contohnya adalah vaksin. Divaksin dengan cara injeksi di tubuh kita, kecuali di dalam mulut ya. Kalau injeksinya di dalam mulut itu jelas membatalkan puasa. Tetapi selain ke mulut, misalnya di tangan atau di dubur dan sebagainya, ini para ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa. Sebagaimana telah keluar juga fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, para MUI mengatakan bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Apalagi kalau dalam kondisi mendesak, misalnya gitu ya, kita harus divaksin COVID-19 atau misalnya booster dan sebagainya di siang hari, maka dan kita sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Contohnya yang lain lagi adalah menghirup oksigen dari tabung oksigen. Bagi orang yang punya penyakit asma ataupun yang lainnya. Itu ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dalilnya dalam keseharian kita ini menghirup oksigen, menghirup berbagai macam udara, menghirup parfum dan sebagainya. Maka untuk oksigen yang murni itu otomatis tidak membatalkan. Itu menurut ulama kontemporer. Begitu juga dengan obat tetes mata. Obat tetes mata secara tidak berlebihan. Misalnya ada orang di siang hari matanya iritasi dan dia sedang berpuasa, bolehkah dia meneteskan obat tetes mata untuk menghilangkan iritasinya? Kata ulama kontemporer itu boleh, asalkan tidak berlebihan. Gitu ya, karena kita juga tahu bahwa mata itu bukan alat untuk makan dan minum, seperti itu. Adapun ada ulama yang mengatakan tidak boleh karena berdalil dengan bahwa Nabi pernah mengharamkan orang yang sedang berpuasa untuk menggunakan celak, gitu ya, karena setelah menggunakan celak itu akan ada rasa pahit di mulut. Kata para ulama kontemporer itu dalilnya atau hadisnya dhaif secara sanad, gitu ya. Jadi walau alam, para ulama kontemporer mengatakan bahwa menggunakan obat tetes mata di siang hari ketika sedang berpuasa itu tidak membatalkan. Begitu juga dengan ngupil, misalnya gitu ya. Ngupil itu tidak membatalkan puasa karena kita tahu, semuanya orang tahu ini bukan sedang makan gitu ya, kecuali kalau upilnya dirasain, yaitu batal puasanya. Begitu juga dengan obat tetes telinga gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang misalnya telinganya bermasalah, kemudian dia menggunakan obat tetes telinga tetapi tidak berlebihan gitu ya, maka itu menurut ulama kontemporer tidak membatalkan puasa. Begitu juga ada yang mengatakan tentang obat jantung yang disimpan di bawah lidah gitu. Para ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa karena obat yang disimpan di bawah lidah itu salurannya ke jantung, bukan ke pencernaan. Kecuali kalau disimpannya di atas lidah, itu membatalkan puasa. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.